Nah, di pertemuan kali ini kan kalian kemarin habis ngerjain tryout. Habis ngerjain tryout. Nah, ini sekarang kita agendanya ngebahas tryout yang kemarin. Nah, kemarin sih kan dibukain ya sama tim fasilitatornya ya. Nah, itu nilainya tuh kebanyakan masih jelek gitu. Yang paling gede itu nggak sampai 500. Terus ya karena waktunya juga tinggal dikit ya ke UTBK dan nilainya juga masih jauh dari apa yang diharapkan. Ya, aku berharapnya teman-teman lebih bisa selektif dalam belajar. Artinya bisa nentuin prioritas mana yang harus dikejar ya, dikejar materi apa gitu. Nah, untuk di tryout kali ini materinya lebih 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 substantif substansinya lebih tinggi daripada yang tryout kemarin. Jadi gitu. Nah, memasuki bulan Ramadan juga nih ya. Aku juga udah mulai puasa hari ini. Nah, memasuki bulan Ramadan nih, nah aku pesan buat teman-teman supaya manfaatin momen yang ada ini dengan menguatkan jalur langit gitu ya. Di tryout kali ini ada 15 soal. Nah, kalau aku tadi ngeliat sih itu kebanyakan ya, itu tuh materi persamaan kuadrat gitu. Oke, mungkin kita mulai aja. Kita berdoa dulu deh sebelum mulai. Doa, kamu dari percayaan masing-masing, berdoa mulai. Oke, ntar kalau misalkan di tengah-tengah suaraku keputus atau nggak jelas, atau layar melek juga ngomong ya teman-teman. Mungkin kita bisa langsung mulai aja. Jadi soal pertama ini tuh soal sistem persamaan linear ya. Di sini tuh kayak kita cuma disuruh nyari uh, variabel nilai dari variabelnya, terus ini B min C-nya berapa gitu kan. Nah, untuk materi ini cukup mudah ya harusnya. Ya di sini uh, diketahui diketahui ini tuh ada penyelesaiannya itu bukan sih. Himpunannya itu B plus C, B sama C. Dimana kalau ini ada tiga variabel gini, berarti di sini B plus C-nya itu X, B-nya itu Z, dan C-nya itu Z. B-nya itu Y dan C-nya itu Z gitu ya. Oke, kemudian di sini juga ada uh, ada dua persamaan ya. Terus kita disuruh untuk mencari B plus C-nya. Nah, di sini berarti, bentar. Nah, oke, kita mau usah mulai aja. Jadi di persamaan yang biru ini kan dia 3X min Y plus 2Z itu sama dengan 2. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di sini kan yang kayak gini ya, persamaan gimana himpunannya itu adalah B plus C sebagai X, B sebagai Y, dan C sebagai Z. Artinya kita tinggal ganti aja sesuai dengan himpunannya gitu. Jadi di sini tinggal 3 dikali X-nya B plus C. Min Y-nya B ditambah 2 kali Z-nya itu C. Gitu ya, menggunakan 2. Ini tinggal dikerjain aja. Min B ditambah 2C sama dengan 2. 3B min B, 2B ya. Ditambah 5C sama dengan 2. Nah, kemudian di yang persamaan warna merah, itu ada min 2X plus Y plus 3Z. Itu sama dengan min 3. Seperti biasa diganti sama variabel yang ada di himpunannya tadi. Plus
berapa? 3 kali C. Min 3. Min 2B, min 2C, plus B plus 3C sama dengan min B plus C sama dengan min 3. Nah, oke, di sini aku mau ngasih beberapa note ya ke teman-teman. Nah, kalau di sini kan ada persamaan yang di sini sama persamaan yang di sini kan. Jadi dua variabel doang. Nah, dua variabel ini kalau misalkan kita eliminasi, substitusi seperti biasa, kan nanti kita bisa ketemu B sama ketemu C-nya. Terus tinggal dimasukin ke sini. Nah, tapi untuk mempersingkat waktu, karena UTBK itu dikejar waktu ya, untuk mempersingkat waktu, terkadang nggak semua soal itu harus diselesaikan secara sistematis yang panjang gitu. Nggak semua soal. Nah, termasuk di soal ini, itu nggak perlu diselesaikan secara sistematis. Karena di sini, teman-teman lihat ya, di sini kan yang ditanyain itu B min C. Sedangkan di persamaan yang di sini, itu ada min B plus C. Artinya kalau kita misalkan kali min 1 gitu, nah, dia jadinya akan jadi B min C sama dengan 3. Nah, di sini kita udah dapat nih yang diminta, jawabannya 3. Gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau ngerjain 2B plus 5C sama dengan 2 sama min B plus C sama dengan min 3 ini disubstitusi dan dieliminasi sampai ketemu B-nya, ketemu C-nya, nanti dicari B min C, nggak apa-apa. Tapi itu pastinya menghabiskan waktu kan. Nah, jadi kalau misalkan UTBK nanti itu harus bisa lebih teliti gitu, ngebaca soalnya apa yang diminta. Jadi sebenarnya karena aku tadi ngerjainnya itu apa namanya? Ini kan kita anggapannya kan kalau UTBK nggak tahu ya. Kalau ternyata kita cuma butuh ini nggak perlu dieliminasi. Ya udah kita kerjain aja semuanya. Dah ternyata waktu kita kerjain, loh kok ini kok bentuknya enak gitu. Akhirnya udah bisa langsung dapet deh. Ya, aman. Beberapa sih ini? Oh, 3. Oke, aman ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa chat aja. Kalau misalkan aku nggak respon, on mic ya, bilang. Bilang kalau nanya gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Ya, jadi di sini itu ada garis L melalui titik ini. Dan mempunyai slope sebesar 1. Slope itu apa? Slope itu gradien. Gradien ya. Jadi artinya kalau aku gambar ya di sini ya. Oke, jelek. Oke, aku gambar kayak gini. Nah, garis L ini kan dia di 2,-1. Anggap aja di sini ya, anggap aja. Jadi ya, oke. Nah, anggap aja 2, kok ya mungkin 2,1 gitu. Nah, anggap aja 2,-1 itu di sini gitu ya. Nah, terus nah di ini kan garis L ya, garis L. Nah, garis L ini M-nya gradiennya itu adalah -1. Nah, terus di sini ada lanjutannya terdapat garis K. Nah, misalnya tepat lurus sedikit kurang lebih sama. Artinya dia tuh, tuh jadi dia dan ini di titik 2,-1 kayak gini. Nah, di sini tadi garis K. Oke. Nah, eh, lanjut ya. Terus dicari persamaan untuk garis K. Oke. Jadi yang pertama dulu. Yang pertama dulu ini. Jadi di sini kan tegak lurus, tegak lurus L.
Nah, sebenarnya kalau teman-teman logika, ini udah bisa kelihatan ya, kalau misalkan ini tegak lurus, ininya M-nya L itu min 1, berarti K-nya 1. Cuman kalau secara teoritis, mungkin untuk teman-teman yang belum ngerti, nah kan kalau tegak lurus itu M1 dikalikan M2, itu adalah min 1 gitu ya. Nah, anggap aja M1 ini untuk L dan ini untuk K gitu. Nah, untuk M-nya L itu kan min 1 dan M-nya K itu belum tahu. Nah, di sini kita dapat MK-nya itu adalah 1. Jadi sesuai seperti yang aku bilang tadi, ya kalau misalkan tidak lurus, kalau ini min 1 ya pasti ini 1 gitu. Kalau ini min 2 ini pasti 2 gitu. Tapi secara teoritis itu seperti itu. Oke, lanjut. Udah dapat persamaan garis untuk garis K. Nah, di sini persamaan garis itu kan Y min Y1 itu sama dengan M dikali X min X1. Nah, terus Y1 X1-nya itu apa? Kan X1 Y1 itu adalah uh, ini adalah X1 dan di sini itu Y1 gitu. Berarti kita bisa masukin Y1-nya min 1. Bisa pakai ini deh. Nah, sama dengan M-nya tadi MK ini kan udah dapat MK-nya 1. Tinggal diselesain aja. X min 2. Ya, sama dengan X min 3. Udah selesai. Tuh. By the way, aku kan udah ngerjain ya. Dari itu beberapa ada yang salah soal sama ada yang beberapa beda dari kuncinya gitu. Jadi nanti kita bahas. Oke, lanjut ya. Wih, udah rame, mantap. Nomor 3. Jadi di sini ada persamaan kuadrat seperti ini. A, M, dan F. Kita disuruh mencari kuadrat persamaan A-nya. Nah, seperti ini. Berarti kita oke. Halo, sorry ya tadi kepental. Ya mungkin kita bisa lanjut lagi. Nah, di sini kan ada persamaan yang warna hijau ini. Nah, terus yaitu persamaan yang warna hijau ini itu akar-akarnya M sama N.
Terus di sini kita mah disuruh nyari persamaan baru dari yang akar-akarnya itu 2M plus N plus 1 dan seterusnya itu tadi. Nah, artinya di sini langkah pertamanya yang harus kita lakukan itu kita harus nyari M sama N-nya dulu kan, supaya kita bisa cari persamaan dari akar yang baru gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman lihat ya, kalau 2X plus 4Y plus 5, itu tuh kalau misal, itu tuh nggak bisa apa namanya, nggak bisa difaktorkan ya. Hasilnya tuh uh, imajiner gitu. Pokoknya ntar hasilnya ada akarnya gitu kan. Tadi aku udah nyoba. Nah, terus berarti supaya yang lebih mudah itu kita cari dari ini aja, apa namanya, sifat-sifat perkalian sama penjumlahan dari akar. Oke, di sini yang pertama kan ada 2x kuadrat plus 4x plus 5. Itu sama dengan 0. Nah, untuk sifat yang penjumlahan M ditambah N, itu kan penjumlahan itu rumusnya adalah min B per A gitu kan. Min B per A. Nah, sedangkan kita tahu min B-nya itu B-nya itu 4 gitu. Min 4 dibagi A-nya 2. Ini min 2 gitu. Terus yang MN-nya perkaliannya itu kan C per A. Ya, 5 per 2. Udah, lanjut. Nah, terus kita kan disuruh mencari persamaan dari akar yang baru ini. Nah, berarti kita terus dulu nih akarnya. Akar yang baru ini kita anggap apa boleh A, B boleh, tapi enggak boleh pakai variabel apapun ya. X1, X2 boleh, XY boleh, terserah. Nah, di sini aku pakai PQ aja, P sama Q gitu ya. Nah, yang P-nya itu 2M ditambah N ditambah 1. Yang Q-nya itu M ditambah 2N ditambah 1. Nah, nah, teman-teman kan ingat ya, kalau misalkan disuruh untuk mencari akar-akar, itu kan rumusnya itu Y sama dengan X kuadrat dikurang ya, dikurang X1 plus X2. X ditambah X1 dikali X2. Kan dia ini sama dengan 0 gitu ya. Oke, ini. Red. Nah, untuk mencari persamaan baru itu kan rumahnya seperti ini ya. Kalau kita pakai akar-akarnya kita, berarti kan dia eh, P ditambah Q, X ditambah P dikali Q sama dengan 0. Berarti kita perlu mencari nilai P ditambah Q sama P dikali Q-nya gitu. Nah, kalau misalkan kita cari nih, ya kita cari dulu ya. P ditambah Q itu sama dengan N ditambah 1 ditambah M ditambah 2N ditambah 1. Nah, kalau misalkan aku kecepatan, bilang ya, ya N tambah 2. Nah, di sini tuh bisa dipisahkan jadi kayak gini. Oke. Nah, M ditambah N-nya kita udah dapat di sini. Min 2. Artinya kita tinggal masukin aja. Jadi 3 dikali min 2 tambah 2. Min 6 tambah 2. Min 4. Ya, udah ya dapat. Untuk yang nilai P tambah Q-nya itu min 4. Lanjut, karena kita butuh data yang di sini, berarti kita perlu masukin, kita perlu cari P dikali Q. 2M ditambah N ditambah 1 kali M ditambah N ditambah 1. Ini perkalian pelangi gini ya. Pelangi kayak gini, seret, seret gitu. Jangan sampai nggak teliti. Oke, pertama 2M dikali M. 2M kuadrat. 2M dikali 2N. 4MN. 2M dikali 1. 2M. N dikali M. NM. Biar urut MN gitu ya. 2N dikali N. 2N kuadrat. N dikali 1. N. Tambah 1 dikali M. M. 1 dikali 2N. 2N. 1 dikali 1. 1. Ya, di sini kita bisa cari jadinya kita sederhanain 2M kuadrat. Ini mungkin teman-teman bisa jabarin ya. 2M kuadrat ditambah N kuadrat. Ini dari sini. Di sini
ditambah ini. Jadinya seperti ini, oke. Terus di sini 4 mn ditambah mn, 5 mn ditambah 2m ditambah m, 3m. Terus n ditambah 2n, berarti 3n ya. Nah, 3m ini kan bisa kita ubah Bang, jadi ini. iklannya udah 21.000 itu, Bang. Oke. Jadi ini tinggal, oke. Untuk yang m kuadrat n kuadrat ini, kan belum Kalian, ketahui ya. Kita bisa cari maafkan ya, ini kalian share screen kah? oh iya, sorry. Kak Alma bisa tolong co-host. Oke, sorry ya. Makasih udah diingetin. Tadi sampai mana dah? Dari nomor 3 dong. Oh ya, nomor 3 ini ya berarti. Tadi belum. Oke, kalau itu aku langsung jelasin dari sini aja ya. Maaf ya guys. Oke, jadi untuk yang nomor 3 ini, kan kita disuruh cari disuruh cari, nggak, kita kan dikasih tahu ada persamaan yang warna hijau ini. Nah, terus di sini kan kita dikasih tahu kalau akar-akarnya itu adalah M dan N gitu. Nah, kemudian kita itu disuruh untuk mencari persamaan baru yang warna biru ini, tapi kita dikasih tahu akar-akarnya itu seperti itu, yang panjang ini. Artinya kita untuk bisa mencari persamaan yang warna biru, kan kita perlu mencari M sama N-nya dulu kan, yang warna hijau ini. Gitu. Jadi kita harus mencari M sama N-nya dulu. Pertama yang harus kita kerjain. Nah, berarti untuk mencari, karena M dan N ini akar ya, berarti kita harus mencari akar dari si 2x plus 4x, 2x kuadrat plus 4x plus 5 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan ini difaktorin, itu tuh nggak bisa dapetin, itu hasilnya itu ada akarnya itu, imajiner. Sedangkan kita lihat di sini tuh kayak nggak ada akarnya kan. Jadi aku mau biar cepet ya, biar cepet itu aku pakai sifat penjumlahan dan perkalian akar. Tuh. Nah, di sini untuk yang penjumlahannya, M tambah N, itu kan penjumlahan akar itu kan min B per A ya. Jadi kita tinggal masukin aja di sini min 4 sama 2. Jadinya min 2 ketemunya. Nah, untuk yang perkalian, itu kan rumusnya C per A. Dengan C-nya adalah 5 dan N dan A-nya adalah 2 gitu ya. Jadi kita bisa dapat perkalian M sama N-nya itu 5 per 2. Oke, kemudian setelah itu kan kita udah dapat ya M sama N-nya untuk penjumlahan dan perkalian MN. Nah, sekarang kita tuh disuruh mencari persamaan dari akar yang warna biru ini. Nah, aku tulis dulu di sini nih. Akarnya itu ada bisa pakai XY, bisa pakai X1, X2 dan seterusnya, terserah teman-teman. Di sini aku pakai P sama Q. Nah, untuk P-nya itu 2M ditambah N tambah 1 kan. Ini kan tinggal masukin. Yang Q-nya berarti ini. Oke, udah. Nah, di sini kan kita disuruh untuk mencari persamaan kuadrat yang baru. Nah, persamaan kuadrat ini kan teman-teman ingat ya, kalau persamaan kuadrat itu rumusnya seperti ini. X kuadrat min X1 X tambah X2 X ditambah X1 dikali X2. Artinya kalau kita pakai PQ-PQ-an, kita perlu untuk mencari si P tambah Q dan juga si P dikali Q. Berarti kita harus nyari dulu nih. Aku nyari P plus Q-nya dulu. Nah, P plus Q itu kan berarti aku tinggal masukin kan. Ini kan P, terus ini Q gitu ya. Nah, aku tinggal masukin ini aja, aku kerjain. Tadadat, udah nih, ketemu. Ini kan 3M, 3N tambah 2 gitu ya. Ini tiganya bisa dikeluarin, jadi M tambah N. Nah, kita ketemu tadi M tambah N di atas tuh min 2 nih. Jadi kita masukin di sini min 2. Jadi kita ketemu udah kalau P plus Q-nya itu adalah min 4. Kayak gitu. Nah, setelah dapat yang penjumlahannya, berarti kita tinggal cari yang perkaliannya. P dikali Q. Nah, P dikali Q sama aja kayak yang tadi nih. PQ-nya kan ini. Tinggal dikali aja. Nah, di sini ini dikali kayak gini ya. Seret, 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 kayak gitu. Terus habis itu yang ini. Seret, 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 kayak gitu. Dan seterusnya.
Nah, nanti di sini ya, kalau 2M dikali M nih, 2M kuadrat. 2M dikali 2N, 4MN. Dan seterusnya, nanti ketemu kayak gini. Nah, setelah ketemu kayak gini, itu aku sederhanain di sini. Ini kan ada 2M kuadrat sama 2N kuadrat ya. Di sini duanya bisa keluar, jadi M kuadrat ditambah N kuadrat. Oke, terus di sini 4M, N ditambah MN. Jadinya 5MN. Terus di sini ada 2M ditambah M, kan 3M. Di sini ada N tambah 2N, 3N juga. Nah, 3-nya dikeluarin kayak tadi. Jadinya 3 dikali M tambah N. Tambah 1. Gitu. Nah, ini adalah udah persamaan yang paling sederhana dari P dikali Q. Nah, di sini kita tuh belum dapat nilai dari M kuadrat tambah N kuadrat gitu ya. Caranya gimana? Nah, di sini tuh kita bisa dapat dari ini dikurangi sama 2MN. Nah, taunya dari mana gitu kan? Taunya dari, ini kan kalau dijabarin ya, jadinya kan ditambah 2MN ditambah N kuadrat. Artinya dari sini supaya kita bisa jadi dapat yang kayak gini, itu kan kita perlu dikurangin sama 2MN gitu ya. Jadilah ya untuk mencari M kuadrat tambah N kuadrat itu seperti ini gitu. Nah, kita tinggal masukin data yang di atas, M ditambah N-nya berapa? M tambah N-nya min 2. Min 2 kuadrat, min 2, M dikali N-nya 5/2. Nah, di sini kita dapat 4 ditambah 4 min 5 ya. Sama dengan min 1. Oke, berarti di sini kita tinggal masukin ke sini, ininya min 1 ditambah 5, MN-nya 5/2. Tambah 3 dikali M tambah N, min 2. Tambah 1. Oke, di sini ntar kalau dihitung jadinya kan min 2, min 6, tambah 1. Berapa tuh? Min 7. Nah, min 7 ditambah 25/2. 14/2. Berapa? Nah, di sini kita bisa dapat si PQ-nya itu adalah 11/2. Oke, jadi taruh aku kecilin dulu. Oke, kan di sini kita udah dapat ya untuk nilai P tambah Q sama P kali Q. Berarti ini kan persamaan kuadrat baru dari rumus yang ini. Kita tinggal tulisin aja X kuadrat min P tambah Q X ditambah P kali Q sama dengan 0. X kuadrat min P tambah Q-nya berapa nih? Min 4 ya. Min 4X ditambah 11/2. Nah, dari sini ntar kita dapat kalau dikaliin 2 semua, jadinya 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 11 sama dengan 0. Ini. Kalau misalkan ada yang dibingungin bisa ngomong ya. Aku pakai ini ya, aku tulisnya ya. Nah, untuk cari M tambah N-nya. Oke, ntar aku cek dulu. Kalau ada yang dibingungin, bisa tanya. Boleh banget tanya. Oke, aku rasa. Oke, lanjut ya. Lanjut, nomor 4. Di sini ada fungsi kuadrat. Kayak gini fungsinya. Nah, dia itu melewati titik 0,2. Kemudian dia itu mencapai
mencapai titik minimum di titik ini minimumnya. Terus kita disuruh untuk mencari ini. Nah, teman-teman ingat ya, kalau misalkan titik minimum atau titik ekstrim ya, titik ekstrim tuh titik min atau max. Itu kan X puncak, Y puncak kan. Dimana X puncaknya itu adalah min B per 2A dan Y puncaknya itu D per min 4A. Atau bisa juga dimasukin dari nilai X-nya supaya ketemu Y-nya gitu ya. Oke. Teorinya cuma ini doang di soal ini. Lanjut. Berarti untuk mencari ABC-nya ini kita bisa pakai persamaan di yang warna biru yang diketahui yang warna biru sama yang warna merah. Aku selesaiin dulu yang warna biru ya. Karena ada fx itu sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke. Nah, terus di sini ini 0,2 di mana itu x-nya itu berarti x-nya itu adalah 0 gitu ya. A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C. Nah, F0 itu nilainya 2. Nah, di sini kita dapat C. Jadi kita dapat C-nya itu adalah 2. Kok jelek kalau kayak itu ya. Nah, kita dapat C-nya itu adalah 2. Kemudian, kita balik lagi ke titik minimum tadi. Nah, titik minimum ini kan min B per 2A. Nah, kita harus cari masing-masing ini untuk X sama Y-nya. Oke, untuk yang X-nya, kan ini ya, X puncak itu kan B per 2A. Nah, di sini kita dapetin kalau, wait. Oke, berarti sini kan tinggal dikali ya. Oh ini, berarti kan X puncaknya itu di mana ini ya, ini adalah X puncak Y puncak kan. Nah, X puncaknya itu berarti 2, min B per 2A. Artinya di sini B itu sama, min B sama dengan 4A ya. Atau lebih mudahnya ya udah ini deh, B sama dengan min 4A. Oke, ini untuk X puncaknya. Kemudian untuk Y puncaknya itu kan D per min 4A, di mana D-nya itu B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, terus di sini kita tinggal masukin dari yang ada di sini nih. Kok jelek? Nah, B kuadratnya kan min 4A, berarti ini min 4A kuadrat. Min 4A dikali C-nya, sudah dapat di sini C-nya adalah 2. Dibagi sama min 4A. Nah, terus ini berarti tinggal ini 16A kuadrat. Oh iya, puncaknya ya. Puncaknya jangan lupa, dia min 1. Min 8A per min 4A. Ya, kita dikali silang jadi 4A sama dengan 16A kuadrat min 8A. Ya, jadi di sini kita dapatnya 16A kuadrat. Dipindah ke sini min 12A. Sama dengan 0. Oke, A-nya bisa dikeluarin. 16A min 12 sama dengan 0. Sehingga kita dapat di sini nilai A-nya itu ada 2 ya pastinya. A1 itu nilainya adalah 0 atau 16A min 12 sama dengan 0, maka A2-nya itu adalah 12 per 16 atau 3 per 4 gitu. Udah dapat. Nah, karena kenapa gede-gede banget ya? Red. Nah, oke. Di sini berarti kita udah dapat ya. Kalau misalkan kita tinggal masukin ke sini, kalau misalkan A1-nya 0, berarti B1-nya kita ketemu 0. Kalau B2-nya ini 3 per 4, berarti tinggal dimasukin ke sini, dapatnya min 3 gitu ya.
Nah, karena di sini kan nilai 0 ini kan nggak kita pakai ya, karena kalau misalkan kita pakai A tambah B A min B plus C-nya, jadi hasilnya kan cuma 2, di sini nggak ada di opsi gitu, semua opsinya pecahan. Jadi kita pakai nilai yang A2, B2 gitu ya. Ya benar, A2, B2. Nah, terus di sini kan A min B tambah C. A-nya kita dapat 3/4 min B min 3 ditambah C-nya 2. 3/4 tambah 5. Ini dapatnya 23/5. Seperti ini. 23/5 apa per 4 ya? Per 4. Ini salah nih. Ini per 4. Udah. Kita sampai jam 5. Wow. Harus cepat. Masih banyak. Oke. Kalau ada yang ditanyain, bisa langsung nanya aja. Mungkin kan teman-teman udah ngertiin ini ya. Jadi udah cukup ngerti harusnya ya. Kita kan nomor 5. Nomor 5 sama kayak yang tadi ya, dia masih seputar maksimum minimum gitu. Maksimum. Oke, di sini itu kita dikasih tahu F0-nya itu adalah ini. Ada suatu fungsi ya, terus F0-nya itu nilainya min 2. Berarti X-nya itu tadi kan 0, Y-nya 2, min 2 gitu. Terus kita, oh ya, ini sumbu simetrinya itu adalah ini. Dan mencapai nilai maksimumnya min 3. Oke, nah di sini teman-teman harus ingat ya, kalau misalkan nih, seret-seret gitu ya, terus ada kurva kayak gini. Nah, kalau di sini, titik maksimum di sini, X-nya itu pasti kan X simetris ya, simetris. Dia harus membagi 2 supaya dia puncak. Artinya di sini dia itu simetris itu artinya dia X puncaknya. Dan otomatis di sininya itu dia si Y puncaknya gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan ya, kalau ini kan kita nggak dikasih tahu ya fungsinya seperti apa. Tapi kan kita bisa asumsikan kalau fx itu biasanya ax kuadrat tambah bx ditambah c gitu. Nah, f0 ini, ini kurang lebih sama kayak yang tadi ya. Ini 0 tambah 0 ditambah c-nya, c gini ya. Nah, ini nilainya min 2 sama dengan c. Kita dapat c-nya adalah min 2 gitu. Lanjut, untuk yang si xp-nya, xp. Untuk XP itu kan tadi min B per 2A gitu. XP sama dengan min B per 2A. Nah, XP-nya sendiri kita dapat 1/4. Artinya dia kalau misalkan dikali silang, ntar dapatnya min 4B sama dengan 2A. Min 2B sama dengan min 2B sama dengan A. Oke, kita keep. Udah, terus sekarang lanjut ke yang YP-nya. Y puncak. Y puncak tadi kan D per min 4A ya. Atau B kuadrat min 4AC dibagi sama si min 4A. Ini B-nya, karena di sini lebih mudah untuk pakai variabel A, jadi aku konversiin B-nya yang ke A. Kalau yang tadi kan A ke B ya, sekarang B ke A. Berarti di sini B kuadrat min 4 dikalikan min 2B. Tambah C-nya kan min 2. Ini kan sama dengan berapa nih? Sama dengan 3 ya, min 3. Dibagi sama min 4A. Min 4A. Nah, di sini jadinya 12A sama dengan, dijadiin, sorry. Jadiin B ya. Min 4 dikali A-nya min 2B. Nah, di sini min 3 sama dengan B kuadrat tambah min
16B bagi sama 8B. Min 24B sama dengan B kuadrat min 16B. Jadi nanti B kuadrat ditambah 8B sama dengan 0. Nah, B-nya untuk B1 kita dapat, enggak. B tambah 8. Nah, artinya ini ntar kita dapat nilai B1-nya itu adalah 0 dan B2-nya itu adalah min 8. Nah, terus kita tinggal masukin ke nilai yang A-nya. Berarti kalau A1-nya 0, B1-nya 0, berarti A-nya otomatis 0 ya. Kalau yang ini berarti berapa nih? Min 16 ya, 16. Apa salah ya? B kuadrat 2. Ya benar, 16. Oke, berarti kita balik lagi ke yang ini tadi. Kalau fx dilakukan sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Artinya kita ini bakal punya dua persamaan ya. Kalau misalkan pakai yang A1 B1 sama A2 B2. Kalau yang pakai 1, ntar ketemunya jadinya 0 0x kuadrat ditambah 0b tambah c gitu kan. Jadi nanti langsung ketemu min 2 gitu ya. Nah, tapi ini kan nggak sesuai sama bentuk yang dimau. Kita pakai yang kedua. Yang kedua adalah A-nya 16. 16x kuadrat ditambah kurang ya. Kurang. Min 8x min 2. Oke. Seperti ini. Kalau kecepatan bilang ya, kalau ada yang dibingungin bilang juga. Oke, lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 ini inverse ya. Inverse barusan kemarin kita bahas. Nah, seperti yang aku bilang, inverse itu ribet gitu hitungannya. Tapi it's okay. Jadi di sini ada gx ya. Terus ada ini g bundaran fx. Panjang ya. Nah, terus g bundaran fx ini kalau dijadiin komposisi kan gini ya. Fx. Oke. Nah, berarti kita kalau misalkan kita bentuk yang warna merah ini, kita bentuk yang gx-nya ini warna merah, itu kita jadiin x-nya itu fx. Jadi kan dia kayak komposisi yang tadi kan. Dia nanti ketemunya jadi gfx-nya itu adalah 4 min 2 fx kuadrat gitu ya. Oke. Nah, terus kita masuk lagi ke persamaan yang panjang tadi. G fx itu adalah min 2 x pangkat 3 tambah 24x min 14. Oke, tadi kan kita udah nulis ya gfx-nya itu di sini. Berarti ini itu adalah gfx-nya. Kita tinggal masukin aja. Min 2 fx set. Itu sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 24x min 14. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau ngerjain apa namanya mau bikin dipisah-pisah gitu ya komposisi, ntar ketemu fx-nya, ntar fx-nya si x-nya dimasukin min 2, sebenarnya kan bisa. Tapi itu bakal panjang gitu. Jadi aku
aku ngasih cara yang dia tuh kayak digabungin langsung sehingga nanti waktu kita ketemu ini tinggal masukin min 2 nanti kita bisa ketemu fx-nya, f min 2x-nya. F min 2-nya gitu. Kita lanjutin dulu biar kelihatan gitu ya. Di sini yang dicari kan min 2. Kita masukin langsung nih min 2. Kuadratkan sama dengan min 2 pangkat 3 tambah 6 berikan min 2 pangkat 3 ditambah 24 tambah kurang. Nah, ini ntar kita bisa dapat nilainya adalah 4 2 f min 2 kuadrat sama dengan ini kan min 2 dikali min 2 pangkat 4 16 ya, tambah 2 dikali min 8 kasih 2 kali min 1. 6 dikalikan min 8. Oh, ini pangkat 2. Pangkat 2. Nah, 6 dikalikan 4. 24. Kita dikurangi 48 min 14. Nah, ini langsung aku pindah ke sana ya, jadi min 4. Sama dengan, nah ini dirubah jadinya min 26. Ntar kita tinggal gini aja. Itu sama dengan 26 dibagi min 2 ya, 13. Berarti di sini kalau kita mau nyari ininya, tinggal di akar aja, akar 13. Ini kita ketemu deh, nah ini akar 13. Gitu. Nah, ini tuh aku mau ngajarin cara yang cepat ya. Kalau misalkan teman-teman mau nyari efeknya dulu, ntar X-nya dimasukin min 2 gitu juga silakan. Hasilnya pasti sama. Apakah ada pertanyaan? Belum. Kita lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 nih, ya, aku biasanya satu page isi 4 nih, isi 4. Ya, nomor 7 ini isi 3. Ya, satu ini sendiri. Satu halaman sendiri. Satu setengah halaman sendiri. Panjang soalnya. Oke, kita kerjain. Itu paling ribet ya ini yang soal nomor 7 tadi aku kerjain. Oke, di sini ada fungsi inverse dan komposisi seperti itu. Dan juga ada si GX-nya. GX-nya ini. Wih. Wih. Oke. Oke, nah terus di sini itu kan berarti langkah pertamanya karena ini kan inverse ya. Jadi di sini langkah pertamanya aku inversing dulu si G-nya. G-1. G-1. GX. Aku langsung jadi ini ya. Y sama dengan X-1 dibagi sama X plus 2. Begini tinggal dikali XY ditambah 2Y sama dengan X-1. Karena aku mau menjadikan X-nya berdiri sendiri, jadinya aku pindah X-nya. X-Y min X sama dengan min 2Y min 1. Oke, ingat kalau mau diinverskan kan Y-nya itu jadi X, X-nya jadi Y. Artinya yang tadinya Y-nya sendirian, jadi X-nya yang sendirian gitu. Jadi X-nya di sini harus berdiri sendiri.
bagi sama Y min 1. Oke. Benar nggak sih? 1, 2. Oke. Nah, jadi di sini kita udah dapat kalau nilai G min 1 X-nya itu adalah, ya aku dikalikan min 1 ya, biar gampang. Ini 2Y tambah 1 dibagi sama 1 min Y. Eh, oke. Kita kembalikan lagi ke bentuk X. Oke, kita udah dapat nilai si G inverse-nya. Sekarang kita tinggal masukin ke persamaan yang panjang yang warna biru itu. Jadi di sini kan F inverse G inverse X itu adalah 2X min 4. Nah, artinya kita tinggal masukin yang G min 1X ini kita masukin ke sini gitu. Jadinya tinggal min 1 ya dimasukin 2X plus 1 dibagi sama 1 min X. Kita masukin ke X-nya diganti pakai ini. 4. Nah, di sini kita nemu hasilnya 4X ditambah 2 dibagi 1 min X. Dan 4. Nah, ini kalau misalkan aku selesaiin kali 1 min X per 1 min X, ntar ketemunya jadinya, wait, 4 X min tambah 4X. Habis deh jadinya. Dan ini kalau misalkan aku selesaiin jadinya 2 tambah 4X min 4 tambah 4X dibagi sama 1 min X. Jadinya di sini nilai dari F min 1 2X tambah 1 dibagi 1 min X itu nilainya adalah min 2 tambah 8X dibagi 1 min X. Oke, udah ya, udah dapat untuk F inverse-nya. Kita cari apa ini? Nah, setelah kita dapat ini, kita berarti kan disuruh untuk mencari F ya. Wait. Nah, berarti kita kan di sini kan fx gitu ya. Ini kan di sini fx dengan x-nya adalah 2. Berarti kita tinggal jadiin ini jadi bentuk fx. Tapi benar. Tapi agak susah kalau misalkan kayak gitu. Soalnya itu bentuknya kayak panjang gitu. Udah di invert terus di dalamnya itu banyak banyak ininya, banyak variabel gitu. Jadi eh, teman-teman ingat ini aja deh. Kalau inverse itu kan x-nya itu diganti sama y gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan si f x sama dengan y itu kalau di inverse jadinya nanti si ininya jadi y dengan x gitu kan. Jadi ini tuh tinggal ditukar aja gitu kan. Nah, dengan pakai logika seperti ini, kita itu bisa, kalau ini nanti kan kita cari F2 gitu. Kita cari F2. Itu sama dengan tanda tanya. Nah, berarti tanda tanya yang di sini, kalau misalkan dijadiin inverse, nanti jadi inverse tanda tanya itu sama dengan 2. Kayak gitu ya. Jadi, nilai yang ada di sini, itu nanti adalah 2. Gitu. Aku tulis di sini. Min 2 tambah 8. Bagi 1, nilainya min 2 tambah 8x dibagi sama 1 min x itu sama dengan 2. X-nya sama dengan 2/5.
Terus apa enggak? 25. Oke, berarti di sini tinggal masukin 20. Oke, jadi di sini ini untuk yang sebelah kiri yang aku kotakin itu ya, kotakin di sana. Nah, kok kayak gini. Nah, yang aku kotakin di sini itu kan nilainya 2 ya, jadi aku bawa ke sini ke bawah. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita kan juga harus mencari nilai dari sininya kan. Jadi kan kita harus kalau misalkan sebentar. Jadi kan di sini kan ada X-nya. Sedangkan di sini X-nya adalah 2/5. Nah, kalau X itu kan pasti sama gitu ya. Nah, di sini aku jadi masukin yang di kotak biru ini X-nya juga 2/5. Jadi 2X ditambah 1 X dibagi sama 1 min X itu sama dengan 2, kok sama dengan 2/5. 2 dikali 2/5 tambah 1 dibagi sama 1 min 2/5. 9/5. Aku langsung naik 9/5 dibagi sama 5, 3/5. 3. Hasilnya berapa nih? Kok aku salah ya hasilnya? Bentar. Aku sendiri juga sering ini deh, bingung kalau inverse panjang ini. Oke. 1 tambah 2X. Itu sama dengan Oke. Aku mulai dari sini lagi. Kenapa selalu struggle ya di sini? Agak set. Nah, di sini itu kan ada si ini kan yang panjang ini. Nah, sedangkan kita itu disuruh untuk mencari bentuk X gitu kan, yang di dalamnya tuh X. Jadinya di sini itu aku mau ganti si bentuk yang panjang ini itu jadi bentuk X. Nah, berarti kita sama dengankan kan? X. X tambah 1 dibagi 1 min X sama dengan, masa sama dengan X terus ya? Aku jangan X ya, ganti aja biar nggak sama. Kan sama dengan A itu. Berarti 2X ditambah 1 itu sama dengan A min AX. Supaya X-nya berdiri sendiri, ditambah AX sama dengan A min 1. X dikali 2 ditambah A min 1. X-nya A min 1 dibagi 2 plus A. Oke, di sini kita dapat X-nya itu nilainya adalah seperti ini. Artinya kalau misalkan kita 2X min 4. Artinya kalau misalkan kita masukin nilai X yang panjang ini ke bentuk yang ini, mana sih bentuknya? Bentuk yang ini. Nah, itu nanti kita bakal dapetin nilai dari si F inverse X gitu kan. Jadi kita masukin di sini F inverse G inverse X itu kan sama dengan 2X ditambah 4. Nah, ini tadi kan ini kan A ya, sedangkan A tadi itu aku jadiin X gitu. Jadi aku masukin lagi di sini 2 dikali X min 1 dibagi 2 tambah X. Wih, jadi di sini hasilnya berapa? 2 plus A tambah 2X tambah 2X dikurangi. 2X dikurangi. Jadinya min 2. X min 10. Bagi 2 plus X.
Jadi, kan ini tadi itu kan kita inversin ya yang ada di sini. Jadi ini kan kita punya nilai si ini. Nah, ini kan panjang ya. Nah, dia harus jadi bentuk X gitu kan. Nah, supaya dia jadi bentuk X itu kan kita harus diubah seperti ini. Nah, ini aku umpamakan dia itu adalah A gitu supaya dia jadi suatu X sendiri gitu. Di sini kan X-nya kan panjang kan ada gabungannya segala macam. Dia harus jadi X sendiri, X doang gitu. Nah, gimana caranya? Dia kan harus di-inverse nih. Makanya yang warna merah di sini itu adalah inverse gitu kan. Inverse dari si 2x tambah 1 per 1 min x dijadikan x. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, dia dikembalikan lagi ke bentuk x. Nah, sedangkan ini tadi kan kita udah inverse kan yang ada di sini ya. Yang ada di sini kita udah inverse kan ini menjadi bentuk ini. Jadi bentuk x. Jadi di sini si yang ini tadi yang awalnya panjang kayak gitu, ini kita jadiin dia bentuk x gitu. Nah, sedangkan x-nya sendiri itu berapa gitu. X-nya sendiri itu kan ini yang aku kotakin warna hijau. Jadi di sini x-nya itu kita masukin nilai yang ada di situ. Nah, sehingga di sini kita bisa dapat bahwa nilai f-1x-nya adalah kayak gini. Tuh. Oke. Lanjut. Bentar, aku mau cek dulu. Ada pertanyaan nggak? Ya, berkurang tinggal 4. Oke. Nah, sama kayak yang tadi aku bilang, kalau inverse itu kan tukeran ya X sama Y-nya. Jadi kalau misalkan ada F kotak itu sama F segitiga sama dengan kotak, itu kalau di-inverse kan dia jadi ketukar gitu. Jadi min 1 kotak sama dengan segitiga. Oke. Konsepnya seperti ini ya untuk inverse. Jadi kalau misalkan supaya nanti dapatnya F F2, kita harus jadiin yang di sini itu bentuknya adalah 2. Min 2x min 10 dibagi 2 tambah x itu sama dengan 2. 4 ditambah 2x. Min 4x sama dengan 4. X sama dengan min 7 per 2. Oke. Nah, terus berarti kita dapat di sini bahwa nilai f min 1 min 7 per 2 itu adalah 2. Gitu kan. Nah, pakai prinsip yang kotak segitiga tadi, kita bisa dapetin kalau F2 nilainya adalah min 7 per 2. Kayak gini. Gak panjang dan membingungkan. Udah. Oke. Kalau ada yang dibingungin, tanya ya. Ini kita masih membahas setengah soal lagi. Oke. Kalau masih aman, aku lanjut. Oke, di sini ini ada persamaan seperti ini, persamaan dasarnya ya. Nah, terus kita itu disuruh untuk mencari hubungan antara si P sama si Q, sedangkan si P-nya sendiri itu nilainya itu seperti ini. Gitu. Nah, berarti kita harus cari nilai X-nya dulu supaya bisa dimasukin ke si nilai P-nya. Gitu kan. Nah, pecah dari si 4X itu ya. Min 4X min 1 itu sama dengan 6. Nah, 4X dikali 1/4 gitu ya. 4 pangkat min 1 itu sama dengan 6. 4x dikali 1 min 4 pangkat min 1 sama dengan 6. Nah, 4 pangkat min 1 itu berapa gitu? Ayo. 4 pangkat min 1 kan 1 per 4. Jadi di sini 4x itu sama dengan 1 min 1 per 4. 3 per 4. Di sini berarti kita dapat 4x-nya itu adalah 6 dikali 4 per 3. 4x itu sama dengan 8. Ya. Nah, lanjut. Belum selesai. 4x itu kan kita bisa baca jadi 2 pangkat 2 dikalikan x.
sama dengan 8. Nah, 8 sendiri itu kita bisa pecah jadi 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau kita pakai sifat-sifat yang apa namanya? Perpangkatan gitu, itu apa sih bab yang awal sendiri kalau di matematika. Itu tuh jadinya ntar kita dapatnya kayak gini. Kita bisa coret nih yang ada di sini. Jadinya kita dapat nilai si X-nya itu adalah 2X itu adalah 3 per 2X itu nilainya adalah 3 gitu kan. Dan untuk nilai X-nya sendiri adalah 3 per 2. Nah, lanjut. Untuk yang di sini soalnya kan 2X dipangkatkan X gitu. Nah, 2X sendiri kan nilainya 3 ya. Nah, kemudian untuk X-nya itu nilainya 3 per 2. Berarti kita tinggal masukin 3 pangkat 3 per 2. Itu sama dengan 3 pangkat 3 diakarkan pangkat 2. Jadinya kita dapat di sini akar pangkat 2 dari 27. Di mana akar pangkat 2 dari 27 itu nanti jadinya seperti ini. Ya kan kalau dipecah. Nah, kalau tinggal dikeluarin aja jadinya kan 3 akar 3 gitu. Jadi di sini nilainya adalah 3 akar 3. Nah, terus di sini tinggal dibandingin 3 akar 3 sama 4 akar 3 itu gedean mana gitu. Ya pastinya gedean 4 akar 3. Karena ya misalkan 4 pizza sama 3 pizza gitu kan. Akar 3-nya itu pizza gitu. Jadi kan ya pasti besaran 4 pizza. Jadi ya udah hasilnya adalah P-nya itu kurang dari Q. Oke, lanjut nomor 9. Oke. Jadi di sini ada segitiga ABC di mana sudut A-nya itu 60, sudut B 30. Berarti sudut C-nya 90 ya. Berarti kita ketemu kalau ini tuh sudut segitiga siku-siku. Ntar aku gambar. Apa sih jelek banget loh gambaranku. Nah, oke. Nah, di sini sudut yang 90 yang C, yang 30 yang B, terus yang A-nya 60. Red, 30, 60. Ini siku-siku. Oke, terus habis itu kita nih sisi lalalala. Ini deh. Nah, jadi untuk sisi yang AC ini adalah B, terus sudut yang BC-nya itu adalah A. Kemudian diketahui untuk sudut yang ini, sudut sampean. Untuk panjang sisi A tambah B itu 12 cm. Oke, kalau kita suruh mencari, sudah dikasih tahu sudut-sudutnya, terus suruh mencari sisinya, itu kan biasanya ya, kita itu kan pakai trigonometri ya. Nah, di sini kita tinggal cari aja trigonometri yang sesuai. Nah, kalau misalkan teman-teman, kan kita disuruh untuk mencari sisi AB gini, tanda-tanya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai sudut pandang dari B atau dari A bebas gitu ya. Cuman aku pakai dari A. Nah, pertama, kalau misalkan kita lihat nih dari sudut pandang si A. Nah, si A itu kan melihat A sebagai depan ya. Kemudian melihat ini sebagai si miring. Melihat ini sebagai si samping gitu kan. Nah, dia harus mencari si nilai si C-nya gitu kan yang dicari, nilai mi-nya. Ya, di sini aku mau pakai si cos dulu. Cos A. Cos A. Cos A itu kan sami. Karena tujuannya mau nyari si C-nya. Tapi tadi
Ya, ini tuh kita disuruh untuk mencari Mi-nya. Tapi masalahnya di sini kan Mi-nya kan nggak ada ya. Jadi kita belum bisa nih untuk cari Mi-nya. Untuk mencari Mi-nya karena saya sendiri juga belum ada. Jadi kita harus nyari yang pakai sesuatu yang nggak ada Mi-nya. Ini adalah kita pakai tan. Karena tan itu adalah D persa, ya kan? Jadi di sini tan-nya itu adalah A per B gitu. A per B. Dan tan A nilainya adalah akar 3. Akar 3 ya. Karena dia 60. Kan 60 derajat. Kan 60 derajat. Jadi di sini kita bisa dapat nilainya adalah A sama dengan akar 3B kita. Terus karena kita udah dapat nilainya si A itu sama dengan akar 3B, kemudian kita juga udah punya itu yang warna hijau bahwa A ditambah B itu sama dengan 12. Jadi kita tinggal masukin aja dong. B ditambah B itu sama dengan 12. Maka nilai B-nya adalah 12 dibagi akar 3 plus 1. Seperti ini. Nah, jadi di sini kita udah bisa dapat untuk nilai B-nya, gitu kan, dan juga nilai A-nya. Kita tinggal disuruh untuk mencari nilai C-nya kan di sini pertanyaannya. Nah, untuk mencari nilai C, gitu kan, panjang AB ini kan misalkan aku C gitu ya. Untuk mencari nilai C itu kita berarti cari sisi miring. Aku masih pakai sudut pandang yang sama, yaitu sudut A. Tuh. Nah, untuk mencari sisi miring berarti kita bisa pakai trigonometri yang mengandung mengandung miring. Bisa pakai sin atau bisa pakai cos gitu kan. Nah, cuman di sini karena aku yang udah diketahui di sini adalah B, which is B itu sendiri adalah sa gitu ya. Jadi aku pakai cos cos A. Nah, ini cos 60 derajat ya. Itu sama dengan sa per mi. Ini berarti gitu ya. Sama dengan cos 60 sendiri itu setengah. Terus di sini B-nya itu kan 12 per akar 3. Akar 3 ditambah 1 dibagi C itu sama dengan setengah kan. Berarti di sini untuk nilainya nggak cukup. Oke. Berarti di sini kalau kita kalikan silang nanti jadinya 12 dikali 2 ya. 24. Kan gini, C sama dengan 24 dibagi akar 3 ditambah 1. Nah, karena di sini bentuknya nggak ada yang pecahan, berarti kita harus buat si pecahannya ini hilang. Caranya gimana? Caranya pastinya pakai perkalian sebaya. Perkalian, jadi yang plusnya dijadiin min gitu kan. Nah, ntar jadinya tinggal 24 akar 3 akar 3 dikurangi 24 dibagi sama 3 min 1 ya. Jadi 24 akar 3 min 24 dibagi sama 2. Hasilnya adalah 12 akar 3 dikurangi 12. Seperti ini. Oke, kalau misalkan ada yang dibingungin bisa nanya. Pokoknya kita tinggal setengah jam lagi. Oke, aku lanjut lagi nomor 10. Nah, ini trigonometri. Jujur aku tadi juga agak lupa ya trigonometri. Aku kayak udah lama nggak menyentuh trigonometri. Aku nih ngerjain buka buku.
Jadi di sini, nah karena di sini kan pakai cos semua ya, cos 2x, cos 2y. Nah, di sini kita pakai sifat-sifat Fibonacci di mana kalau misalkan ada cos 2x itu jadinya adalah eh, cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, cos 2x ini sendiri itu juga bisa dalam bentuk lain. Bentuk lainnya 2 cos kuadrat x dikurangi 1. Bisa juga. Nah, ini harusnya harus ingat di luar kepala ya. 2 sin kuadrat. Oke. Nah, terus di sini kan ini ya yang persamaan yang pertama. Nah, untuk yang persamaan pertama ini kan dia cos 2x tambah cos y. Cos 2y. Itu sama dengan min 2 per 5. Nah, berarti kita bisa ambil dari sini. Dari sifat yang 2 cos kuadrat x min 1 ditambah 2 cos kuadrat y min 1 sama dengan min 2 per 5. Min 2 cos kuadrat x tambah 2 cos kuadrat y sama dengan min 2 per 5 min 2. 8 per 5. Oke, nah terus nilai yang di sini itu kita bisa pakai dari si persamaan yang di sini. Oke, nah persamaan di situ itu kan cos y itu sama dengan 2 cos x. Artinya ketika misalkan dia ininya sendiri ya, ininya sendiri si cos kuadrat y-nya itu berarti kan kuadrat dari ini kan, kuadrat dari ini. Berarti kita bisa jelentrehkan. Jelentrehkan itu apa ya? Kita bisa uraikan ya, uraikan dia menjadi duanya keluar ya. Nah, cos kuadrat y itu kita jadi pecah dia menjadi 2 cos x dikuadratkan ya. Karena dia cos y-nya itu adalah 2 cos x. Dia dikuadratkan. Kan per 5. Tinggal dikerjain aja deh. Tambah 2 dikali 4 cos kuadrat x. 8. Jadinya berapa? 4 per 25. Nah, di sini kita jadinya punya nilai cos x itu ada 2 ya, plus minus 2 per 5. Karena dia kan di akar ya, plus minus. Nah, cuma di sini yang harus dilihat adalah x-nya itu kurang dari x-nya itu lebih dari 0 gitu. Jadi yang dipakai x lebih dari 0. Jadinya pakai cos x sama dengan 2 per 5 ya. Oke. Nah, tinggal disuruh cari si ini. Nilai cos x cos y. Cos x cos y itu sama dengan cos y-nya itu kan bisa diubah ini ya jadi 2 cos x. Nah, dia jadi cos x ditambah 2 cos x. Jadinya dia 3 cos x. Nah, cos x-nya sendiri 2 per 5. Sama dengan 6 per 5. Ini. Aku lanjut aja. Jadi di sini ada fungsi yang seperti ini, yang panjang ini.
yaitu memenuhi untuk ini. Nah, terus kita disuruh untuk mencari aku tulisin dulu di sini untuk di f x itu kan m pangkat 3 m x pangkat 3 min 3x kuadrat min nx tambah 4 gitu ya. Nah, karena ini di sini itu bentuknya adalah turunan semua ya di sini, turunan. Jadi aku turunin dia. Turunan pertamanya, jadinya ini turun 3m x pangkatnya dikurangi 1. Jadinya turun jadi 3 kali 2 x pangkat 1 ya. Ini tinggal n aja, ini 0. Nah, untuk turunannya itu nilainya adalah 0 gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke yang persamaan yang warna merah ini. Nah, untuk yang pertama, untuk f turunan pertama dengan x-nya adalah 1, itu berarti kita masukin aja di sini x-nya 1 gitu ya. Jadi dia 3m dikurangi 6 min n, nilainya adalah 0. Oke, nilainya adalah 0. Kemudian untuk turunan pertama, ketika nilai x-nya adalah min 5, itu kita tinggal masukin di sini, jadi 3m dikali min 5 kuadrat ya. Min 5 kuadrat jadinya 25 kurangi 6 dikali min 5. Min n sama dengan 0. Jadi di sini nilainya 75m plus 30 min n sama dengan 0. Oke, di sini karena kita disuruh untuk ini ya, mencari n sama n ya. Jadi kita harus cari dulu pakai eliminasi begitu. Nah, untuk mengeliminasi sama 75m tambah 30 min n sama dengan 0. Terus yang atasnya tadi 3m min n min n sama dengan 0. Supaya n-nya hilang ini dikurangi. Jadinya 72m tambah 36. 72m sama dengan min 36. M-nya sama dengan min setengah. Nah, berarti kita tinggal nyari N-nya. 3M min 6 min N sama dengan 0. N sama dengan 3M min 6. Masukin aja. N sama dengan min 3/2. Min 1,5 ditambah 6. Min 15. Benar nggak sih? Min setengah. Min 1,5. Min 1,5 dikurangi 6. Min 7,5. Oke, benar. Nilainya adalah min 15. Nah, terus di sini kita tinggal nyari untuk nilai si 2M ditambah 4N. Dikurang. Ini berarti 2 dikali min 1/2 dikurangi 4 dikali min 15/2. Nilainya adalah min 1 plus 30. Min 29. Nah, di sini nilainya adalah min 29. Tidak ada jawabannya. Belum ada pertanyaan. Kurang 3 soal. 4 soal, Ding. Oke, kita lanjut. Nomor 12. Nah, nomor 12 ini juga nggak ada jawabannya. Karena aku lihat di
pembahasan sama soalnya itu beda. Beda. Jadi kita kerjain apa yang ada di soal aja. Untuk latihan juga aja. Pertama, untuk jangkauan dari ini 8 siswa ya. Jangkauannya adalah 8 tuh. Nah, kemudian untuk si rata-ratanya dia itu juga si 8. Nah, kemudian ada median. Nah, median dari datanya itu juga 8. Kemudian yang terakhir ada si selisih kuartil 1, kuartil 3 adalah 5 nilainya. Nah, berapa jumlah 2 nilai ujian tertinggi? Artinya, kalau misalkan ada X1, X2, X3, sampai X8, yang dicari adalah X7 ditambah X8-nya gitu ya. Cuman di sini tidak ada. Di sini salah soal juga salah pembahasan di BTW. Nah, oke. Nah, terus berarti kita tinggal selesaiin satu-satu ya. Ini aku buat ini dulu. Ini misalkan data dari nilai ujian ini kan 8 ya. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 gitu ya. Dimana di sini udah urut dari tinggi ke rendah. Dari rendah ke tinggi gitu. Nah, terus kita kerjain satu-satu dari yang berwarna-warni ini. Yang pertama untuk jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, jangkauannya adalah 8. Lanjut. Warna ungu, rata-rata. Nah, rata-rata itu didapatkan dari X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai X7 tambah X8. Jadi semuanya dijumlah ya, dibagi sama jumlah datanya ada 8. Itu nilainya rata-ratanya 8. Jadi kita tahu bahwa X1, X2, X3 dan seterusnya sampai X8 itu nilainya adalah 64. Oke, lanjut warna hijau. Untuk median. Nah, oke. Sini aku mau kembali lagi ke CNI apa ya? NAI ini aja deh. Aku tukar ke bawah. Nah, gini. Nah, kalau teman-teman ingat ya, kalau median itu kan nilai tengah ya. Jadi ini kalau ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 nilai tengahnya di sini ya. Jadi di sini adalah median. Nah, kuartil 1 adalah nilai tengah antara data ke 0 sampai data ke tengah-tengah. Jadi di sini kuartil 1-nya ada di sini. Kemudian kuartil 3-nya sampai data terakhir ya, berarti kuartil 3-nya ada di sini. Artinya, kita bisa lanjut ke yang median. Yang median ya, itu nilainya adalah X4 ditambah X5 dibagi 2. Median nilainya 8. Jadi X4 tambah X5 itu nilainya adalah 16. Lanjut yang warna merah. Untuk kuartil 1, ini aku tulis di sini ya. Untuk kuartil 1, itu kan nilainya berarti X2 ditambah X3 dibagi 2. Kemudian untuk nilai Q3-nya adalah 6 tambah X7 dibagi 2 juga. Artinya, kalau di sini diketahui selisih antara ya, berarti selisih Q3 dikurangi Q1 ya, selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah itu nilainya adalah 5. 7 dibagi 2 dikurangi X2 ditambah X3 dibagi 2 itu nilainya adalah 5 gitu ya. Jadi di sini kita tahu kalau 3 enggak jadi. Kita tahu kalau X6 tambah X7 dikurangi X2 tambah X3 dibagi 2 itu nilainya adalah 5.
X7 dikurangi gini. Oke, jadi di sini kita udah punya data warna biru, ungu, hijau, sama merah gitu ya. Terus kita disuruh untuk mencari pertanyaan yang warna pink ini. Nah, di sini kita bisa pakai yang pertama dari si nilai jumlahan semuanya. Jumlahan semua data ya. Jadi di sini kan nilai X1, 2 tambah X3 tambah X4 nilainya adalah 64 dari persamaan yang ungu. Ternyata di bawah masih cukup. Oh, nggak apa-apa lagi aja. Terus kita punya untuk yang X1. Nah nih. Nah, dari sini ini kan kita bisa jadiin X1 itu sama dengan X8 min 8 gitu ya. Jadi kita ini istilahnya kita buang nilai dari X1 sampai X6. Kita cari X7 sama X8 aja. Jadi kita jadiin semua variabel itu jadi X7 sama X8. Ini X1-nya diganti. Diganti jadi X8 min 8 tambah X2 plus 3 dari sini. Ini berarti X2 plus X3 itu sama dengan X6 plus X7 ditambah 10 gitu ya. Ini untuk yang ini. Kemudian, kok jelek ya, apa ini? Oh, ini tak ganti warna-warni. Set. Yang ini tadi kan warna ungu. Ini X8 min 8. Nah, terus yang ini warna merah X2 tambah X3 itu dijadiin 10. Oke. Nah, terus yang X3-nya kita dapat dari X3 dapat dari mana? Oh, X3 udah ya. Ini ya, X1, X2, X3 itu jadinya kayak gini. Berarti tinggal X4, X5. Nah, X4, X5-nya dapat dari yang warna hijau. 4 X5 ini jadi plus 16. Langsung enak. Tinggal sisanya X6, X7, X8. Nah, X6 kita di sini kan nggak bisa lihat ya di sini. X6 mana datanya nggak ada di warna mana. Jadi kita tulis aja nggak apa-apa. 6 tambah X7 tambah X8 sama dengan 64. Ini kita bisa selesaiin jadi X6 tambah 2X7 tambah 2X8 itu sama dengan 64 dikurangi 16 dikurangi 10 ditambah 8. Oke, kita tinggal kelompokin aja itu. Nah, di sini kita bisa keluarin X6 tambah X7 tambah X8 itu sama dengan 66. Nah, di sini kita udah mentok banget untuk nyari ini soal yang di sini. Jadi kita udah mentok untuk nyari X6, X7, X8-nya di totalnya ada 33. Nah, di sini kan bisa disuruh nyari dua nilai ujian tertinggi ya. Di sini nilai ujiannya itu X7 dan X8. Tapi ini kita nggak bisa selesaiin gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Emang salah soal. Tadi aku lihat di pembahasan itu jumlah datanya itu cuma 6. Tapi di soalnya ini ada 8. Jadi berbeda. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut nomor 13. Ini karena waktunya udah mepet, aku lanjut-lanjut aja ya. Oke, untuk nomor 13 ini, um, jadi di sini ada si ABC, itu rata-ratanya 6. Terus yang A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat itu rata-ratanya 8. Terus kita disuruh untuk mencari rata-rata dari ini, AB, BC, dan AC. Oke, berarti aku bisa tulis nih ya di sini. Untuk yang warna pink, A tambah B tambah C
dibagi 3. Ini kan rata-ratanya ya adalah 6. Berarti A tambah B tambah C itu nilainya adalah 18. Kemudian untuk yang warna merah, dia kan warna merah, warna hijau, dengan dia A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Total datanya ada 3. Rata-ratanya adalah 8. Berarti tambah B kuadrat tambah C kuadrat nilainya adalah 24. Kayak gitu. Oke, sudah. Kita tinggal cari yang warna merah. Rata-rata dari A, B, BC, AC gitu ya. Nah, di sini di sini kan kita punya data A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dan A tambah B tambah C. Nah, di situ tuh kita bisa pecah-pecah nih. Pecah-pecah, kita jadi A tambah B tambah C dikuadratkan ya, dikuadratkan. Lihat. Itu sama dengan ini ya, berarti A tambah B tambah C kuadrat. Artinya 18. Nah, ini kita kaliin. A kuadrat ditambah AB ditambah AC tambah AB tambah B kuadrat tambah apa ini? BC tambah AC tambah BC tambah C kuadrat. Itu nilainya adalah 324 ya. Nah, kemudian ini bisa kita kumpulin tambah C kuadrat itu nilainya adalah 2AB, 2BC, 2AC. Oke. Ini kita bisa buka A tambah B tambah C. Kok gini? Salah-salah. AB tambah BC tambah AC. Nah, untuk nilai yang ada di sini sendiri, nilainya adalah 24. Ada 2 AB, BC, AC. Itu sama dengan 324. Artinya nilai dari AB, BC, AC kali 2 itu adalah 300. Jadi kita punya nilai untuk AB tambah BC tambah AC-nya itu adalah 150. Nah, untuk mencari rata-rata dari AB, BC, AC, itu berarti kan jumlahan. Dibagi sama jumlah datanya 3. Artinya di sini kita bisa langsung tuliskan untuk rata-ratanya adalah 150 dibagi 3. Oke, aku cek dulu. 2 soal terakhir. Mungkin dari nomor 15 dulu nih, mumpung udah dibuka, karena nomor 15 sangat gampang. Jadi di sini ada 8 siswa terbaik. Nah, salah satunya itu Ayu. Terus akan dipilih 3 siswa. Untuk mewakili sekolah. Jadi ini kan sama kayak kalau kita ngelempar kelereng, kalau ada kelereng di kotak, terus kita disuruh ngambil kelereng warna merah sama warna biru, terus kita disuruh ngambil kelereng warna merah, peluang terambilnya berapa gitu kan. Ini sama kayak gini, peluang terambilnya Ayu di tim itu tuh berapa gitu kan. Nah, berarti di sini kan kalau misalkan kayak yang tadi, itu kan berarti kayak NE gitu ya. Untuk NA. Jadi kan ini ya, NA-nya itu kan adalah 1 ya, Ayu. Ayu doang, 1 doang. Nah, untuk semestanya itu kan ada 8 siswa. Artinya untuk peluang terambilnya Ayu, terpilihnya Ayu itu adalah
enggak salah. Diambil 3 ya. Diambil 3. Jadi terjaring 3 gitu ya. 3. Di antaranya adalah Ayu gitu. Nah, di sini berarti jadi tinggal 3 kerja. Jadi kayak misalkan ada kelereng warna merah sama biru, terus kita disuruh ambil satu warna, satu aja. Disuruh ambil 1, 3 gitu. Nah, terus bagaimana peluangnya terambilnya itu gitu kan. Berarti kan apa namanya? Apa yang ada dibagi sama semestanya gitu. Nah, cuman kalau di pembahasan itu berbeda. Yang pembahasan itu soalnya kayak Ayunya harus terpilih gitu. Nah, di sini aku pakai case ya, karena di pembahasan sama yang di sini beda. Bagaimana jika kok jelek banget tulisanku. Catat. Bagaimana jika Ayu harus dipilih gitu ya. Karena kalau di soal itu pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau seperti ini, oke, karena aku kemarin akan juga ini ya, kayak jadi education mentor gitu di platform lain. Nah, itu tuh banyak yang ngeluh ke aku dia nggak bisa peluang. Nah, ini nih peluang. Jadi kalau misalkan di sini kan ada 3 slot untuk siswa yang mewakili sekolah. 3 slot. Nah, salah satunya itu harus Ayu. Tempat pertama itu harus diisi untuk Ayu. Yang 2 lainnya siapapun 2 tempat untuk diambil dari 2 dari total siswa selain Ayu. Karena Ayunya sudah diambil ya. Jadi tinggal 7 siswa. Gitu. Nah, jadi di sini nilainya adalah kalau misalkan dibuat peluang ya, karena Ayu itu di sini cuma ada 1, artinya peluang terambilnya Ayu adalah 1 kan? Karena dia harus diambil. Ayunya ada 1, Ayunya diambil. Jadi 1 peluangnya. Kemudian untuk yang ini ya, untuk yang 2 tempat lainnya itu kan terserah ya bagaimana siapa yang diambil, pokoknya diambil 2. Artinya kombinasi 7-2. Dari 7 orang diambil 2, siapapun itu bebas. Nah, semestanya adalah dari 8 orang diambil 3 orang. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan Ayu harus dipilih, itu solusinya seperti ini. Nah, untuk ini 7 dibagi. Sama 2 faktorial dikalikan. Jadi di sini tinggal 7 faktorial dibagi 2 faktorial 3 faktorial dibagi 8 faktorial. Jadi di sini tinggal 3 per 8. Jadi harusnya kalau yang aku arti dari soal ini, itu harusnya soalnya itu yang ada di bawah ini, soal yang warna merah. Karena kalau yang warna biru ini yang enggak make sense gitu. Jadi soalnya adalah yang di sini. Tapi jawabannya cuma 3/8. Itu harus dipilih. Oke. Udah ya. Mungkin aku lanjut ini soal peluang juga. Nggak jauh beda sama yang tadi. Jadi sekalian kalau misalkan mau yang ditanyain, sekalian aja nanti. Nah, jadi di sini ada tim sepak bola. Ada 15 orang. Ini tuh. Termasuk Rima dan Bagus. Nah, dia mau membentuk tim baru dari tim yang sudah terbentuk. Nah, dia harus membuat tim lagi dan berapa peluangnya untuk jika Rima dan Bagus itu harus masuk tim. Nah, jadi ini tuh istilahnya gini ya. Kan dia tuh ada 15 orang di tim ini saat ini. Nah, untuk dia harus membentuk tim baru nih, kayak istilahnya yang lebih inti gitu ya. Nah, yang lebih inti ini harus ada 11 orang. Gitu kan. Jadi dia jadi dari yang 15 ini diambil 11, tapi Prima dan Bagusnya itu harus masuk tim. Jadi kalau misalkan dibuat untuk kayak gini ya, 1, 2, 4, 5, sampai 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu. Nah, ada 11 slot. Nah, slot pertama ini harus diisi untuk Rima. Dan yang slot kedua itu harus diisi untuk Bagus. Nah, untuk slot yang 11, untuk yang 9 lainnya, oke. 9 slot untuk, nah yang belum dapat slot tadi berapa? 15 dikurangi 2 yang sudah dapat Rima dan Bagus. Akhirnya 13 untuk 13 orang. Nah, jadinya bagaimana peluangnya terambilnya gitu kan. Nah, untuk Rima, karena Rima cuma ada 1 orang, dan dia Rima harus masuk, artinya Rima ini kombinasi 1-1. Rima ada 1, diambil Rimanya 1. Nah, kemudian untuk yang Bagusnya juga sama. Nah, kemudian bagaimana untuk yang 9 orang ini? Dia tadi kombinasi, kan? Karena dia asal diambil aja. Nah, orangnya ada berapa? 13 nih yang belum diambil. Akan diambil berapa untuk berapa orang? 9 orang doang yang akan diambil. Jadi kombinasi 13, 9. Gitu. Kemudian untuk bawahnya, penyebutnya, itu adalah total orang yang diambilnya itu berapa. Jadi dari 15 orang diambil 11. Kayak gitu. Jadi ini perhitungannya adalah C13 per 9 per C15. Per C15 11. Kayak gini. Jadinya nanti 13 faktorial per 9 faktorial dikalikan 11 faktorial dibagi 15 faktorial. 13, 12. Saya salah. Ingat kalau perkalian faktorial gini, itu nggak usah ya dijabarin. Ini aja langsung. 15, 14, 13 faktorial. Bisa kayak gini. Nah, tinggal yang ini sama ini dibagi 5 jadi 2 sama 3. Terus yang ini sama yang ini dibagi 2, ini 7, ini salah. Ini 7, ini 1. Jadinya hasilnya adalah 11 per 21. Nah, kayak gini. Oke, mungkin dari teman-teman udah selesai ya yang kita bahas. Pas jam 5 kurang 3 menit. Dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyain, monggo ditanyain sekarang. Aku tunggu sampai 4:59. Sambil aku ngobrol-ngobrol. Nah, BTW, karena ini ya, apa namanya? Karena ini kan udah mau deket banget ya, udah mau deket sama UTBK dan sedang bulan Ramadan ya. Jadi teman-teman harus memanfaatkan privilege bulan Ramadan ini dengan baik gitu ya. Dengan cara mengejar si Darul Langit gitu. Nah, di luar itu bagaimana menunjang pembelajaran untuk jalur manusianya? Ya, karena waktunya udah dekat. Jadi teman-teman harus bisa menentukan prioritas. Nah, misalkan kalau untuk di pengetahuan kuantitatif gitu ya, untuk di PK kan ada beberapa bab ya. Nah, dari beberapa bab ini, itu bab mana sih yang selalu muncul dan pasti muncul? Contohnya di persamaan kuadrat, sistem persamaan linier, terus rata-rata, peluang, inverse, itu kan pasti keluar. Jadi untuk setidaknya 5 bab yang aku sebutin tadi, itu harus bisa, teman-teman. Untuk bab yang lain, teman-teman bisa pilih mana yang pasti. Dan ketika teman-teman udah aku milih pelajaran ini, untuk aku milih bab ini, teman-teman harus bisa ngerjain nanti waktu UTBK. Karena itu save nilai kalian. Jadi kayak, oh aku dapat nilai dengan aman gitu. Gitu. Nah, kalau misalkan ini ya, misalkan dari subtes kan ada berapa subtes tuh, banyak ya, 7 apa ya. Nah, dari subtes ini tuh juga diprioritasin. Kalau misalkan dari teman-teman masih banyak yang kurang, di semua subtesnya kurang, ya berarti harus milih mana subtes yang diprioritasin sekarang dan harus bisa berprogres.
jangan sampai stagnan gitu. Kalau stagnan berarti ada yang salah sama cara belajar kalian. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan tapi kalau misalkan udah subtes ini ada yang kalian bisa, ada yang nggak bisa. Kalau misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris udah aman nih, kemudian untuk matematikanya masih kurang. Berarti karena udah aman, yaitu dia save dulu, nggak usah di drilling. Kalian drilling ke matematika selama 1 bulan. Nanti pasti progres kayak gitu. Aku dulu juga cara belajarnya kayak gitu waktu aku TBK 2022. Nah, karena aku masih ada TKA kan, jadi aku banyak banget tuh materinya, nggak kayak kalian. Kalian kan TPS doang ya. Jadi aku udah TKA-nya, jadi aku banyak pol. Nah, di situ aku cara belajarku itu tuh aku bagi-bagi kan. Aku belajar dari bulan Desember akhir. Nah, itu tuh aku bagi setiap 1 bulan atau setiap 3 minggu itu tuh harus selesai satu subtes. Jadi misalkan Januari itu kimia, kimia harus selesai semua, sama matematika separuh gitu. Ntar bulan Februarinya biologi selesai semua, sama matematika separuh lagi. Jadi udah 3 subtes aku selesai kayak gitu. Jadi ntar tinggal yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris tuh aku biasanya kayak mengalir aja gitu, nggak aku yang kejar banget. Yang aku kejar banget justru TKA-nya sama matematikanya gitu pokoknya. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan prioritas dan juga mengerti apa yang kalian butuhkan dan juga manajemen waktunya. Itu sih mungkin dari aku. Oke, karena dan juga buat teman-teman yang berkesempatan daftar SNM kemarin, semoga rezeki gitu ya. Oke, jadi karena materinya sekarang udah selesai, kita udah bahas 15 soal, dan menurutku soal-soal yang dikeluarkan di tryout kali ini tuh relevan ya dengan soal UTBK, karena pasti untuk materi-materi kayak trigono, terus perpangkatan, inverse, SPL, persamaan kuadrat, sama peluang, sama rata-rata dan lain-lain, itu pasti keluar di UTBK. Jadi kalau tryout kalian yang PK kali ini mudah ya harusnya teman-teman lebih mudah lagi untuk kerjain UTBK di PK nantinya kayak gitu. Itu sih dari aku. Makasih banyak buat teman-teman yang udah join dan bertahan sampai akhir. Nah, karena udah selesai juga kita bahasnya, ini bisa kita akhirin, tapi kita berdoa dulu. Berdoa sampai berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Karena kita juga udah Ramadan ya, jadi ini teman-teman harus bisa memanage waktu kalian selama Ramadan, karena pasti kepotong sama malamnya untuk ibadah gitu ya. Jadi harus bisa memanage dengan baik. Itu mungkin ya bangun tidur. Kalau aku dulu waktu puasa, aku bangun tidur tuh aku langsung ngerjain wangsit 1 bab kita selesai. Terus ntar siang terus istirahat tidur, ntar siang atau sore gitu lagi gitu. Ya udah gitu aja aku kerjaannya kayak belajar terus gitu, ngerjain soal sih lebih tepatnya. Nggak, sekarang udah 1 bulan udah nggak usah deh teori-teori yang kebanyakan ya, yang penting drilling soalnya aja gitu. Ya mungkin dari aku segini dulu, mohon maaf kalau aku ada kesalahan dan kurang jelas. Seperti biasa kalau ada yang mau ditanyain atau kurang jelas bisa chat ke aku ya, minta dampaknya ke Kak Alma. Makasih buat teman-teman, aku bisa akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat belajar.